sebenarnya orang Indonesia itu baik-baik. Cuma Banyak yang menyayangi. Cuma sayang orang-orang baik ini tidak begitu peduli untuk mengurus negara ini. Sehingga muncullah orang-orang dalam tanda petik orang-orang jahat yang berkecimpung baik di dunia politik maupun yang memperhatikan negara ini. Karena orang baik tidak begitu peduli atau tidak memberikan hatinya. Tetapi setelah saya lihat ya, bagaimana respon mereka terhadap saya lah dulu ya, karena mereka menganggap saya semacam representasi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Saya perhatikan ibu-ibu yang cantik, yang segar dan sebagainya, tidak ada ragu-ragu untuk memeluk. Padahal biasanya ibu-ibu atau nona-nona yang berkerudung, mohon maaf nih, biasanya kan tidak mau itu bersentuhan. Biasanya hanya tangannya begini. Betul. Tetapi ini mereka semua memeluk saya, mengajak berfoto gitu loh. Nah, saya menerjemahkannya itu betapa rindunya masyarakat Indonesia itu adanya pemerintahan yang baik dan benar. Saya melihatnya begitu. Ya. Jadi mereka sudah sangat rindu selama ini ada pemerintahan yang baik dan benar, dan mereka merindukan ada seorang tokoh pembaharu, membawa dari kegelapan itu ke dalam terang. Karena mereka selama ini sudah apatis dengan keadaan yang sekarang, di mana semuanya serba direkayasa, serba ditipu, serba dibohongi, bahkan diadu domba. Misalnya, saya Pancasila, kamu khilafah, kamu teroris. Padahal kita semua sama-sama penganut Pancasila. Harusnya yang benar kita adalah masyarakat Pancasila. Jangan saya Pancasila, tapi tindakan saya tidak Pancasilais. Kalau kita berani mengatakan saya Pancasila atau kita Pancasila, berarti harus ada unsur ketuhanan di situ, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, harus ada humanisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, harus ada unsur pemersatu, persatuan dan kesatuan, kan begitu. Yang keempat, harus ada nilai-nilai kerakyatan, artinya memperhatikan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tanpa membeda-bedakan. Tetapi ini yang kita lihat ada yang dilayani hanya kelompok-kelompok mafia saja yang mendapat atensi ya. Nah, yang kelima, kalau kita Pancasila berarti ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan, tanpa membedakan tampilan pakaian maupun tampilan wajah, tanpa pandang bulu kalau istilah hukumnya. Nah, inilah masyarakat Pancasila, inilah yang kita dambakan. Tetapi karena selama ini pejabat kita, terutama pejabat politik, pejabat kepolisian, pejabat kejaksaan, bahkan sampai kehakiman atau di bawah Mahkamah Agung, semua telah dikuasai oleh para mafia-mafia dengan memberikan impus-impus kepada mereka dengan amplop-amplop coklatnya itu yang berisi gambar-gambar Presiden Amerika yang sudah pada mati dan Presiden Singapura. Maka mereka tidak bisa lagi peduli kepada masyarakat, sehingga tidak lagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ada adalah kemanusiaan bagi konglomerat dan para mafia. Gitu. Jadi itulah kesimpulannya. Memang saya pikir apa yang kita lakukan, ya, yang kita lakukan bersama-sama itu sudah menjadi pemersatu. Sebagai contoh nih, ada kemanusiaan atau nilai-nilai kemanusiaan kepada Ibu Putri Chandrawati. Dengan alasan kemanusiaan, dia orang yang disangka membunuh atau melaksanakan pembunuhan terencana, kemudian diduga menyuap atau korupsi, kemudian melakukan obstruction of justice, kemudian menyebar hoax, ada kemanusiaan. Bahkan Komisi 3 bagaikan melakukan orasi atau kor bersama ya, nyanyian himne bersama atas nama kemanusiaan jangan ditahan. Tetapi di sisi lain di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Jambi, di Lampung, di Sumatera Selatan, di Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua, di Jawa, di Bali dan seterusnya itu sampai ke Ambon sana, banyak ibu-ibu ditangkap, ditahan, walaupun kadang cuma suri coklat misalnya atau makanan karena kelaparan, tetapi tidak ada buat mereka kemanusiaan itu. Walaupun mereka lagi hamil tua, lagi baru melahirkan, bahkan ikut ditahan dan ditawan atau dipenjarakan anak-anaknya itu yang masih di kandungan maupun yang baru lahir.
Nah, kemana kemanusiaan yang di dalam Pancasila itu? Mengapa mereka tidak berhak mendapatkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi semua Indonesia itu? Kenapa kemanusiaan dan keadilan itu hanya berlaku buat Ibu Putri Chandrawati atau istrinya Bapak Ferdy Sambo kan begitu? Saya melihatnya seperti suluh. Suluh kita tahu pelita atau dian ya. Suluh dalam kegelapan dan rimba yang penuh dengan hambatan di dalam membuat terang perkara, di dalam membela yang tidak punya uang, membela yang tertindas. Maka ketika itu muncul, ya, lalu juga dengan gagah membuka itu kepada seluruh rakyat Indonesia, itu seperti suluh yang kemudian tiba-tiba nyala, iya kan? Jadi saya kembali kepada sebetulnya mau membahas tadi itu cerita AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, yang rindu, yang sudah lama tidak bertemu, lalu juga masyarakat yang animonya luar biasa. Saya pernah sama beliau ke Jambi 2 kali, memang kita lagi sarapan saja, tidak bisa makan dengan tenang. Bukan hanya tamu yang minta foto, bahkan pegawai hotel, manajer, GM, tukang sapu, semuanya ikut minta foto dan semua diladeni oleh tulang Kamarudin Simanjuntak. Jadi itu sudah menjadi, saya melihatnya beliau ini sudah menjadi idola baru, pahlawan yang disambut di mana-mana. Yang lebih penting lagi adalah yang tadi saya bilang tadi, memberikan suluh. Betul. Ya, saya mau selain suluh ini juga menjadi seperti kotak Pandora. Apa yang kita lakukan? Setelah kita buka ini, banyak yang mengirimkan kronologis perkaranya ke saya. Oh begitu. Misalnya hari ini ketika saya mau boarding di Surabaya mau ke Jakarta, ada seorang perempuan mengaku dipukuli di Jakarta di apartemennya yang memukuli laki-laki. Ada visum et repertumnya, dilaporkan di Polda Metro. Kemudian si pemukul ini tersangka, tetapi 2-3 tahun tidak P21. Ada hasil visum et repertum, ada saksi, ada CCTV. Korbannya wanita, ya. Tetapi bisa di SP3 oleh orang yang kemarin sudah di PTDH. Dipecat dengan tidak hormat. Di SP3 oleh orang yang sudah di PTDH, yang dari Polda itu. Iya. Dia pelakunya memang SP3, informasinya ada, WhatsApp dari sini. Kemudian setelah di SP3, ibu ini sekarang menjadi tersangka karena dilapor balik. Jadi sudah dipukuli, sekarang dia menjadi tersangka. Sedangkan tersangka pelaku itu menjadi SP3 kan begitu. Jadi dia minta perlindungan ke saya. Harus kemana kah saya minta pertolongan katanya. Jadi dia melaporkan pelaku pemukulan menjadi tersangka, kemudian di SP3, setelah SP3 dilihat lapor balik dia menjadi tersangka, tapi penyidiknya itu juga. Apa yang itu lakukan? Jadi saya sarankan pra peradilan. Pra peradilan kepada SP3-nya, pra peradilan kepada penetapan dia tersangka, laporkan kepada pimpinan dan kita buka di media. Saya bilang begitu tadi. Sudah dilakukan? Tadi dia baru konsultasi ketika saya di bandara Juanda Surabaya. Iya. Kemudian ada lagi yang mengadu ke saya by WhatsApp. Dia join bisnis rumah sakit dengan perwira tinggi kepolisian. Jadi istri perwira tinggi ini dokter. Dia pun dokter. Lalu sahamnya itu 50%. Menurut dia nilai sahamnya itu 60-70 miliar. Berdua nilai rumah sakit ini. Lalu kena banjir, alat-alatnya kerendam air, sehingga tidak bisa dipakai lagi. Lalu belilah yang baru. Lalu alat-alat yang sudah kena banjir ini atas persetujuan bersama disumbangkan ke semacam pelajar atau university yang bergerak di bidang kesehatan. Oleh university ini diberikan uang 10 juta dan 10 juta ini oleh direktur rumah sakit ini diberikan itu kepada petugas yang membongkar pasang, sehingga tidak tercatat di dalam laporan keuangan rumah sakit kan begitu. Karena itu dianggap ya sudahlah itu buat mereka aja lah untuk bongkar pasang dari gudang kan begitu. Apa yang terjadi? Si direktur ini
dilapor penyalahgunaan uang yang 10 juta. Dilapor, ditangkap, diinterogasi sampai tengah malam, pengacara tidak boleh ke tengah malam karena dia sudah tidak pulang, ditawarkan satu program, yaitu lepaskan kepemilikanmu 50% di rumah sakit atau ditahan dengan tuduhan penggelapan, sehingga hanya urusan 10 juta yang disumbangkan ke apa namanya itu. Tetapi karena si istri perwira tinggi ini adalah satu dokternya di situ sebagai pemilik 50%, maka dia ambil 100% rumah sakit itu dengan hanya memberikan 7 miliar. Jadi hanya dihargai punya bagian dia itu 10%. Sedangkan nilai rumah sakit ini 70 miliar, hanya diberikan 70 miliar. Daripada dia ditahan, malam itu diikhlaskan tanpa didampingi pengacara karena pengacara tidak bisa ikut ke dalam. Nah kemarin dia minta konsultasi mau ketemu sama saya. Dia mengaku rumah sakit yaitu di Depok. Jadi setelah apa namanya ini, setelah kita buka ini, ternyata banyak sekali masalah. Nah, yang lebih tragis lagi, ada seorang perempuan juga ini korbannya nih. Ini sudah 2. Tadi saya ulang Yang dulu. ketiga nih. Yang pertama itu yang dipukuli, korban menjadi tersangka. Korban menjadi tersangka. Yang kedua tidak bersalah, di blackmail, lalu diperas untuk melepaskan 50% sahamnya kepada si istri. Betul. Perwira tinggi ini. Ya. Yang ketiga nih, ada notaris PPAT. Jadi notaris dan PPAT. Karena dia berpraktek di apa namanya itu di Karawang, maka tentu dia harus punya KTP Karawang. Maka punyalah KTP dia tahun sekitar 2009-2010. Ketika dia PPAT di Karawang, dia beli satu objek di Jalan Ujaya, 1 nomor 30 Jakarta Selatan. Sekarang nilainya 30 M. Waktu itu mungkin nggak sampai kan begitu. Dibeli dari 5 orang. 5 orang ini ada namanya di dalam sertifikat warisan dari orang tua mereka. 5 orang ini laki-laki semua. Setelah 7 tahun, yaitu tepatnya 2009 atau 2016, satu di antara 5 orang ini meninggal, yang kakaan. Lalu muncul istrinya menggugat, mengatakan mana bagianku? Aku istri dari almarhum yang sudah dijual 7 tahun lalu. Karena notaris bilang kamu tidak ada hak karena kamu itu istri. Ini harta mereka dari orang tuanya. Wah dia bilang saya harus tanda tangan dong. Enggak perlu karena ini harta bawaan dari orang tuanya. Jadi istri tidak ikut tanda tangan. Nah, dia melapor di Polres Selatan. Melapor dia tidak ditemukan tindak pidana oleh penyidik. Tetapi datang FS diambil perkara ini dari Jakarta Selatan waktu dia di Rtipidum. Sesuai laporan dari pengadu ini kemarin. Dicari-cari kesalahannya nggak ketemu, akhirnya diperiksa KTP-nya. Bahwa dia membeli objek itu pakai KTP Karawang. Lalu dipanggil orang yang menandatangani KTP ini. Lurahnya tanda tangan, tapi camatnya rada-rada ingat, rada-rada lupa. Ini tanda tangan saya, tapi apakah asli apa scan, kan kurang lebih begitulah, agak ragu dia. Berdasarkan keterangan apa namanya camat ini, apakah itu di scan atau apa namanya itu asli tanda tangan dia, ditangkaplah notaris ini dan melibatkan organisasi notaris untuk melepaskan dia, nggak bisa, ditahan 6 bulan. Dan rumahnya yang di Jalan Wijaya 1 nomor 30 ini langsung dipasang polis lainnya polisi, padahal kan tanah nggak kabur. Sementara pembunuhan tidak dipasang polis lain. Sedangkan polis lain untuk pembunuhan terencana nggak dipasang polis lain, tetapi tanah dipasang polis lain. Itu artinya apa? Nah, kemudian ditahan dia 6 bulan, di pengadilan bebas murni karena hakim berpandangan tidak ada hubungan KTP ini dengan objek jual beli, karena jual belinya sah. Bahwa KTP-nya ini misalnya apa namanya camatnya ragu apakah dia tanda tangan atau tidak, itu kan persoalan camat. Harusnya kalau Dukcapil bukan pidana ya? Iya, kalaupun mau dipersoalkan apa namanya KTP itu apa namanya undang-undang administrasi negara pasal 93 kan begitu, tentang kependudukan dan catatan sipil kan gitu. Ya, jadi beda itu undang-undangnya, tetapi dikemas sama orang ini itu menjadi pidana untuk mentersangkakan si pembeli yang beretikat baik, yaitu ibu notaris itu.
Ya. Sampai dia datang ke kantor nangis-nangis. Dan pelakunya adalah orang yang di PTDH kemarin, yang bintang 2 itu. Jadi dari cerita itu tadi. Dan masih banyak lagi. Ini hanya 3 saja. Nanti, ya, 3 contoh. contoh. Ini 3 contoh untuk kotak Pandora. Betapa masyarakat Indonesia itu begitu apatisnya terhadap hukum itu. Begitu jeleknya mereka memandang kepastian hukum, keadilan dan kemampatannya itu. Karena kenapa? Karena pemerintahan yang sangat bobrok. Dan penegakan hukum yang penegakan hukum bagian dari pemerintahan. Ya. Gitu. Jadi artinya yang mau saya katakan adalah tahun 2024 ini momen yang sangat baik. Kalau kita mau memperbaiki negara ini, kita pilihlah pemimpin yang baik dan benar dan bertanggung jawab. Supaya ada teman kita memperbaiki negara ini. Iya. Karena biasanya itu, kalau tadi itu bilang pemerintahan itu sendiri, ya kan, lalu juga urusan hukum, ya seperti kita belajar trias politika masa kecil, sehingga seolah-olah tidak berurusan bahwa pemerintahan eksekutif berdiri sendiri, tidak ikut campur urusan penegakan hukum. Kita beda. Nah, padahal jadi trias politikanya Eropa itu separation of power. Exactly. Kalau kita distribution of power jadi abu-abu. Jadi kalau mereka itu terjadi pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kalau kita campur aduk. Itu dia. Jadi tapi dipakai dengan metode check and balances katanya kan gitu. Jadi tidak jalan. Dan tidak benar jadinya. Karena kita selalu gado-gado gitu loh. Gini, tadi kan kita judulnya ini adalah suluh ya. Suluh pada kegelapan penegakan hukum ya. Betul. Seperti obor gitu yang dilakukan. Nah, tadi 3 itu hanya sebagai contoh. Kita pernah bilang bahwa rekayasa kasus, lalu juga orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Tadi 3 itu kan sebenarnya innocent atau tidak bersalah semua ya. Yang kemudian korban menjadi tersangka dengan rekayasa. Artinya underline-nya kan ada rekayasa di situ, betul? Kriminalisasi dan rekayasa. Sehingga mereka memandang hukum itu jadi buruk. Betul. Nah, ini kan kita karena live ini banyak sekali, sudah ada 3.900 yang bicara dari pemancing koplak. Semangat. Kalau Bang Kamarudin ini membiarkan yang 340 berkeliaran polisi, itu maksudnya bagaimana penegakan hukum? Sementara tadi yang pertama dibilang tidak bersalah ditangkapi, ya betul. Lalu bagaimana untuk kalau Abang Kamarudin menyerah, matilah hukum di Indonesia. Memang bejat. Pemerintahan harus diganti. Tuan Kurau, senang Ibu Irma punya podcast sendiri, terima kasih. Siti Nurjana, pengacara Joshua is the best. Nah, kira-kira ya memberikan semangat semua nih di sini untuk Abang Kamarudin yang menjadi obor, menjadi pelita, menjadi harapan. Bagaimana kedepannya memilih pemilih yang tegas? Kalau ganti presiden, ganti dengan partai yang bersih. Lalu juga abuse of power dari Feli, Ramlan, salam sehat selalu, Lai Kamarudin, terima kasih sudah memberikan banyak pencerahan hukum. Nah, ini tuh pencerahan hukum itu yang tadi yang Abang lakukan. Jadi tadi gini, kan kita melihatnya dari sisi kasus Joshua ya, bagaimana tiba-tiba you are the hero yang kemudian bukan hanya menjadi hero bagi keluarga Joshua, tapi jadi sekarang bagi publik. Ya, bukan hanya yang tadi dari Asosiasi Advokat Indonesia, tetapi juga yang mengabdi juga dari macam-macam sampai ke ibu notaris, sampai ke rumah sakit. Nah, ini sebetulnya kalau memang kita lihat sudah terlalu lama ya berarti ya. Baik. Kejadian ini, karena kerusakan ini kan tidak terjadi serta-merta ya. Kerusakan ini terutama setelah jatuhnya Orde Baru. Oke. Jadi kerusakan ini yang paling masif adalah pasca reformasi. Karena tidak terkontrol lagi. Ya. Sebagai contoh misalnya tahun sekitar 2015 ada seorang pengusaha jualan kain gorden. Kain gorden yang tidak tembus matahari yang biasa dipakai di hotel itu loh. Namanya Lim Miming. Dari Bandung, dia punya pabrik berapa hektar. Dia kirimlah gorden ini, yang beli adalah kelompok perusahaan yang berafiliasi dengan orang-orang yang mempekerjakan jenderal-jenderal dari Mabes Polri atau mantan-mantannya, yang mantan perwira tinggi, mantan Kapolri, mantan Komjen, mantan Irjen, kan begitu. Si pembeli ini
membeli seharga 70 miliar dengan cek dan giro 155 lembar. Si punya pabrik ini, Lim Miming ini, menukarkan ke bank. Ternyata ceknya sama giro semua kosong. Dibuktikan dengan SKP, surat keterangan penolakan. Lalu dia urus kepada kepada si pemesan gordeng ini supaya diganti ceknya atau supaya dibayar, tidak mau. Lalu dilapor ke polisi. Dilapornya di Bandung. Begitu dilapor, si pemesan kain gorden ini juga membuat laporan. Cek dan giro saya hilang katanya. Sedangkan si korban melapor, dia menipu saya. Ceknya kosong. Pidana. Dia laporkan itu penipu, ceknya kosong, itu pidana. Tapi si penipu membuat laporan juga. Percaya diri dia, karena mantan-mantan jenderal itu banyak di perusahaan grup mereka bekerja. Cek saya hilang, dicuri katanya. Maka yang ditangkap polisi adalah si pengusaha gorden yang sudah mengirim ratusan truk kain gorden. Maka pertama dia pakailah pengacara mantan kombes, tidak mempan. Dia pakai pengacara kedua, karena yang mereka yasa ini anak jaksa agung waktu itu. Jabatannya Kasipidum. Bersama-sama dengan Kapoldanya. Dia pakai dua dari partai di mana jaksa agung ini berpartai. Harapannya biar selesai secara kepartaian. Dia pakai dua doktor dari partai itu. Tidak selesai. Kemudian pengacara ketiga dipakailah pengacara mantan Kapolri melalui kantor putrinya. Luar biasa. Tidak berhasil juga. Itu pengacara keberapa? Kemudian pengacara keempat dia pakai ini jago silat, jago kumpu, katanya biasa nego luar biasa dari Bumi Serpong dari Serpong sini. Tidak berhasil. Saya pengacara kelima. Mengadulah mereka keluarganya ke Propam, Mabes Polri. Propam melihat daftarnya. Daftar-daftar yang tidak bisa disentuh secara hukum. Wah, ini termasuk daftar penyumbang. Penyumbang Mabes Polri. Maksudnya? Ya, penjahat ini adalah penyumbang. Oke. Jadi di sana itu ada daftar-daftar penyumbang yang tidak boleh disentuh secara hukum. Untouchable ya. Maka karena mereka berurai air mata, carilah Kamarudin Simanjuntak katanya. Karena ini harus berkelahi. Kalau Propam tidak mempan katanya. Maka datanglah mereka ini di hari Minggu. Keluarganya menemui saya. Saya pun melihatnya nggak masuk akal, kok jadi korban ini tersangka. Betul. Penjahatnya jadi korban. Dibalik-balik gitu loh. Lalu saya perjuangkan ini. Ketika saya saya perjuangkan itu pra peradilan, saya kalah. Perkara pokok kalah karena polisi, jaksa sama hakim udah setali 3 uang. Jadi kemudian saya banding, bebas murni. Jaksa kasasi tetap bebas murni. Namanya Lim Miming Saputra, buka di Google. Tetapi saya lapor balik itu pelakunya entah kemana sekarang, raib. Tidak bisa ditangkap. Sudah bertahun-tahun. Nah, seperti itulah bobroknya Indonesia ini. Jadi saya tidak asal ngomong kalau saya bilang rebut Polri dari tangan mafia. Karena kenapa? Karena sepanjang mafia terus mensuplai uangnya kepada petinggi-petinggi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, sampai kapanpun, sampai kiamat tidak akan ada keadilan di Indonesia.